Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di Andika Channel. Oke, pada video kali ini sebenarnya saya bingung mau bikin video apa ya. Mungkin tentang riset kata kunci kali ya, perlu ya. Karena video sebelumnya saya udah pernah janji ya mau bikin video tentang riset kata kunci. Saya mau share tentang gimana cara riset kata kunci menggunakan eh, kelompok iklan Google gitu ya. Dan jangan lupa teman-teman like, comment, dan share agar saya bisa share banyak video gitu ya. Dan kemudian teman-teman juga harus nih komen ya di bawah, kira-kira mau materi apa nih, video apa nih, tutorial apa, tentang apa materinya gitu, biar saya ada insight atau ada inspirasi mau bikin video apa. Oke, untuk video kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara riset kata kunci untuk iklan di Google, yaitu apa? YouTube, marketplace, dan kemudian website. Oke, jangan lupa like, comment, dan share. Check it out. Oke semuanya. Nah, pada video kali ini di sini saya akan memberikan cara riset untuk kata kunci, yaitu melalui yang namanya ini ubersuggest.io. Nah, ini nailpatel.com ya. Teman-teman buka Google, buka ubersuggest.io ya. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa memasukkan kata kunci. Jadi teman-teman kira-kira nih, ketika misalnya teman-teman jualan rumah di Bogor atau rumah di Bekasi misalnya. Nah, kira-kira eh, kata kunci apa sih ketika teman-teman pengen nyari rumah di Bekasi gitu? Apa yang akan teman-teman ketikkan? Misalkan rumah di Bekasi, rumah di Bekasi, negaranya Indonesia. Indonesia. Oke, klik search. Oke, jadi untuk Uber Suggest ini, teman-teman, pertama nih di sini teman-teman ya, ada search volume, itu seberapa banyak orang yang mencari kata kunci tersebut. Jadi rumah di Bekasi ini berapa banyak orang yang mencari dengan kata kunci tersebut. Nah, ini tingkat kesulitan dari SEO dan tingkat paid gitu ya, paid difficulty, dan ini harga cost per kliknya. Jadi per klik itu berapa? Itu ketika teman-teman menggunakan Google. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa ketika nanti teman-teman untuk membuat suatu judul atau memasukkan kata kunci, teman-teman bisa bisa tadi menggunakan rumah di Bekasi, rumah di Bekasi Timur misalkan lokasinya, atau rumah di Bekasi Kota. Nah, ini teman-teman keywordnya bisa dipakai gitu ya. Nah, ini volume, ini ada, jadi rumah di Bekasi ini ada 590 orang yang nyari gitu ya. Terus kemudian dalam sebulan. Nah, teman-teman bisa lihat ya, the number of searches this particular keyword has during a month. Nah, ini teman-teman CPC. Nah, ini rata-rata cost ketika teman-teman menggunakan Google. Nanti teman-teman menggunakan Google, nah ini biayanya berapa per kliknya. Nah, ini tingkat dari kesulitan SEO-nya. Oke, kita belum bahas SEO dulu pada video kali ini karena akan panjang. Ini hanya teman-teman sekedar tahu aja bahwa teman-teman bisa menggunakan kata kunci rumah di Bekasi, rumah di Bekasi Timur gitu, tergantung proyeknya apakah di Bekasi Timur atau tidak gitu ya. Nah, ini tingkat volumenya, ini tingkat CPC-nya, dan ini SD-nya, tingkat kesulitannya. Nah, kira-kira teman-teman pakai yang mana? Tentunya pertama, teman-teman bisa mengurutkan dari tingkat volume paling tinggi, itu satu ya. Misalkan berarti teman-teman dari kriteria volumenya itu 590, berarti teman-teman bisa pilih rumah di Bekasi gitu ya.
Terus kemudian itu nanti teman-teman buat daftar list ya. Buat daftar list. Ini kita masih riset itu. Nah, terus kemudian yang kedua itu lihat dari tingkat kesulitan SEO-nya. Kalau misalkan kayak ini tingkat SEO-nya tinggi ya 33. Kalau misalkan kita bandingkan dengan dengan misalkan di Bekasi, misalnya kita jual rumahnya di Bekasi aja gitu atau di Bekasi Timur. Nah, berarti teman-teman bisa gunakan ini nih. Rumah di Bekasi dijual atau rumah dijual di Bekasi gitu ya. Nah, ini tingkat kesulitannya tidak terlalu tinggi gitu ya. Kalau misalkan budgetnya sedikit, berarti teman-teman lihat dari CPC-nya gitu ya. Kira-kira mana yang tingkat SEO-nya rendah tapi volumenya juga tinggi gitu ya. Volume tinggi tapi si SEO-nya rendah. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan Bekasi Timur kalau rumahnya di Bekasi Timur. Kalau ini volume yang rumah di Bekasi dijual ini volumenya terlalu rendah gitu ya. Terus kemudian atau di Bekasi Kota nih. Ini masih 27 tingkatnya atau di Bekasi Utara gitu ya. Kalau misalkan memang lokasinya di Bekasi Utara gitu. Nah, ini jadi teman-teman pilih volumenya yang paling tinggi dan tingkat kesulitan SEO-nya paling rendah gitu ya. Kalau misalkan menggunakan Google AdSense dan sebagainya, nah itu teman-teman lihat CPC-nya gitu, biayanya. Oke. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau lihat lagi, oke. Di sini teman-teman bisa melihat tingkat di sini ada rumahdijual.com ya, rumah.com ya, ada rumah.com, ada lamudi.co.id, ada rumah123.co.id. Nah, ini 99.com ini OLX, rumahdijual.com, rumah Traffic, Mitra dan sebagainya gitu ya. Nah, ketika teman-teman menggunakan marketplace ya, misalkan beriklan di rumah.com, itu perhatikan ininya nih gitu ya. Jadi misalkan teman-teman ingin menggunakan rumah di Bekasi, jadi riset dulu nih rumah di Bekasi. Kalau teman-teman menggunakan kata kunci rumah di Bekasi, berarti teman-teman iklannya itu banyakin kata kunci rumah di Bekasi itu ketika teman-teman iklan di rumah.com. Paham ya maksudnya? Jadi ketika teman-teman beriklan di rumah.com itu gunakan kata kunci rumah di Bekasi gitu ya. Jangan teman-teman gunakan di rumahku.co nih ya, rumah Mitula ini visitnya terlalu rendah. Nah, ketika teman-teman berikan di sini di marketplace ini, teman-teman tidak saya sarankan untuk tidak menggunakan rumah di Bekasi kata kuncinya gitu ya. Tapi kalau rumah.com atau Lamudi masih bisa ya. Itu rumah di Bekasi masih bisa teman-teman gunakan kata kunci rumah di Bekasi ini ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Atau misalkan teman-teman rumah murah di Bekasi. Ganti Indonesia. Nah, oke. Nah, ini teman-teman paham ya. Rumah murah di Bekasi ada volumenya 880, tingkat SD-nya ini tingkat difficultnya 28. Nah, kalau misalkan teman-teman ingin menggunakan ini juga bisa nih, rumah murah di Bekasi di bawah 100 juta. Nah, ini tingkat volumenya banyak, SD-nya sedikit gitu ya. Seperti itu. Nah, rumah murah di Bekasi ini keywordnya teman-teman paling tinggi bisa teman-teman gunakan ketika beriklan di rumah.com
atau di Lamudi gitu ya, atau di 99.co ini masih bagus ya. Nah teman-teman, saya sarankan untuk tidak menggunakan kata kunci rumah murah di Bekasi ketika berjualan di properti ini nih ya, atau di rumah Mitula gitu ya, atau rendah pencariannya gitu teman-teman. Jadi ketika teman-teman ingin berjualan di rumah.com, pakai rumah murah di Bekasi, atau nanti teman-teman bisa masukin kata kunci lagi yang lain gitu ya. Nah dari kata kunci ini di sini kan ada apa namanya, saran gitu ya. Nah ini teman-teman bisa digunakan untuk sebagai tambahan kata kunci gitu ya. Misal rumah murah di Bekasi di bawah 100 juta. Nah ini teman-teman bisa apa namanya, riset kata kunci menggunakan Uber Suggest ini, ubersuggest.io gitu ya. Nah ini teman-teman bisa menggunakan ini untuk riset kata kunci. Jadi nanti teman-teman silakan list kata kunci mana yang mau digunakan di mana ya, apakah di rumah.com ya, di marketplace apa gitu ya, kata kuncinya apa aja yang digunakan, nah, mana yang volumenya paling tinggi, SD-nya paling rendah gitu ya. Kalau misalkan menggunakan Google AdSense itu CPC-nya gitu. Nah ini sederhana, tapi ini bisa meningkatkan jualan karena kita menggunakan kata kunci yang memang dicari banyak orang. Nah ini cara untuk riset kata kunci. Jadi teman-teman silahkan di riset dulu kata kuncinya seperti apa, dicari kata kunci yang memang banyak dicari dan tingkat persaingan SEO-nya rendah gitu ya. Nah itu dia nanti untuk riset kata kunci dengan menggunakan Google Trends dan sebagainya di video selanjutnya. Oke, gimana teman-teman? Paham ya? Kalau misalkan belum paham silahkan komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share, dan subscribe deh pokoknya. Oke? Kalau misalkan belum paham silahkan komen di bawah gitu ya. Dan klik link di deskripsi di bawah ini ya kalau misalkan ada pertanyaan dan sebagainya. Dan kalau misalkan teman-teman ada request silahkan juga komen di bawah. Oke? Jadi biar saya bisa bikin video sesuai request teman-teman. Oke, itu saja. Jangan lupa like, komen, dan share. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.